selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Nah, kembali berjumpa kita di dalam acara sejenak bersama Scripture Union Indonesia. Salam segar, kuat, dan sigap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu, di sore ini kita akan membedah sebuah buku yang baru saja diterbitkan oleh SU Indonesia, yaitu buku Menjelajah Perjanjian Lama, jilid yang pertama. Jilid yang pertama ini ditulis oleh Gordon J. Wenham dan membahas kitab Taurat, gitu ya. Dan untuk membedah buku ini hadir bersama kita saat ini Bapak Yongki Karman. Selamat sore Bapak Yongki Karman. Selamat sore Pak Fitra, selamat sore sahabat SU sekalian. Tentunya Bapak Ibu sekalian sudah mengenal Pak Yongki. Beliau adalah dosen Perjanjian Lama di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Silakan Pak untuk menyapa atau memperkenalkan diri lebih lanjut. Ya, selamat sore Ibu Bapak sekalian. Saya sangat senang bisa bersama-sama sore hari ini kita akan membahas atau membedah ya sebuah buku baru. Ya, dari saya. Ya, buku MPL 1 akan dibedah oleh Pak Yongki ya, Bapak Ibu. Baik, sebelumnya mari kita berdoa. Nanti setelah kita berdoa, kembali Pak Yongki akan memaparkan materinya bagi kita semua. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Puji syukur kami Tuhan atas penyertaan-Mu di sore ini. Kami dapat bertemu di dalam ruang Zoom meeting ini untuk membedah sebuah buku yang dapat membekali kami di dalam semakin memahami Alkitab Perjanjian Lama, terkhusus tentang kitab Taurat ya Tuhan. Dan saat ini telah hadir Pak Yongki yang akan memimpin kami, yang akan membimbing kami di dalam pembelajaran bersama ini. Kiranya kami dapat diberkati melalui pembelajaran dari beliau. Ya Tuhan, kami siap membuka hati kami dan siap untuk diajar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saya persilakan untuk Pak Yongki. Ibu Bapak sekalian, selamat malam sekali lagi. Topik kita ini akan bahas satu buku baru ya. Ini sebuah buku terjemahan pengantar untuk 5 kitab pertama Perjanjian Lama, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Lazimnya disebut kitab Taurat atau kitab Musa, atau istilah yang tidak dipakai dalam Alkitab yaitu Pentateuch, tapi di sekolah-sekolah teologi istilah ini sangat dikenal. Sudah ada beberapa buku kitab Taurat sebelum ini, diantaranya adalah Pentateuch atau Taurat Musa oleh Dharma Wijaya, terbitan Canisius tahun 92. 101 tanya jawab tentang Taurat, refleksi tentang Pentateuch oleh Roland Murphy. Ini sebuah buku terjemahan, penerbitnya Obor tahun 99. Lalu Torah dalam hidup bangsa Israel oleh Bambang Budianto, terbitkan Andi Offset tahun 95.
eh, Pengantar ke dalam Taurat oleh St. Thomas Sunu, penerbitnya Canisius 2017. Pertanyaan sederhana, apa keistimewaan buku baru tentang kitab Taurat ini? Lalu bagaimana kita menilai keistimewaan? Untuk itu kita akan melihat pengarangnya, isi bukunya, dan formatnya. Dan sebagai buku terjemahan, tidak kalah pentingnya untuk melihat kualitas terjemahannya. Pengarang buku ini, Gordon Wenham, sekarang sudah berusia hampir 80 ya, ahli perjanjian lama dari Inggris, dari tradisi Reform. Salah seorang penafsir Injili terbaik masa kini, begitu pujian Tremper Longman, penafsir perjanjian lama yang juga terpandang, dan salah satu bukunya sudah diterbitkan SU Indonesia. Apakah cuma satu atau lebih dari satu, Bu Restu? Lebih dari satu, Pak. Lebih ya? Ya. Nah, sebelum buku ini, jadi buku ini sendiri diterbitkan tahun 2003 ya, jadi sebelumnya Profesor Wenham sudah menulis buku tafsir dalam seri tafsir akademis, yakni tafsir kitab Kejadian 2 jilid dan tafsir kitab Imamat. Lalu dalam seri tafsir yang lebih ringan, Tindel, itu untuk kitab Bilangan. Jadi, Profesor Wenham menulis sebuah pengantar untuk kitab Taurat sebagai seorang spesialis kitab setelah ia mendalami ayat demi ayat minimal dari 3 kitabnya, yaitu Kejadian, Imamat, Bilangan. Karena menguasai detail kitab, pengantar kitab Taurat yang ditulis dalam bahasa cukup sederhana ini bisa dikatakan crème de la crème, yang terbaik untuk jenisnya. Beliau memang tidak memberikan detail teks, bukan karena kurang pengetahuan, melainkan karena tujuan buku ini hanya memberikan suatu kerangka dan perspektif agar teks-teks kitab Taurat dibaca dengan tepat, baik secara akademis maupun iman Kristen. Itu tentang pengarangnya. Tentang isinya, salah satu persoalan dengan teks kitab suci adalah teksnya satu, tapi tafsirannya tidak tunggal. Kemajemukan tafsir suatu teks kitab suci adalah lumrah, termasuk tafsir yang keliru. Agar tak keliru, menjadi penting bagaimana cara membaca teks Alkitab. Dalam hal ini, Profesor Wenham menghormati bentuk-bentuk sastra Alkitab. Misalnya, teks narasi dibaca sebagai narasi, artinya secara harfiah. Tetapi, harfiahnya di sini tidak membacanya sebagai berita di surat kabar. Nanti kita akan lihat apa maksudnya. Teks hukum dibaca sebagai hukum, artinya untuk ditaati umat. Teks puisi dibaca sebagai puisi, tidak berhenti pada pemaknaan harfiah. Sebuah contoh pembacaan naratif terkait teks penciptaan alam semesta dan manusia dalam 6 hari yang sering mengundang polemik tanpa ujung antara agama dan sains. Pembacaan harfiah dan sederhana adalah penciptaan terjadi selama 6 kali 24 jam. Lebih berani lagi, itu terjadi pada tahun 4004 sebelum Masehi, jadi 6.000 tahun yang lalu. Umur alam semesta yang hanya 6.000 tahun jelas tidak sesuai dengan sains. Memaksakan pembacaan harfiah dengan dalih iman, seakan-akan beriman harus menolak sains, atau berilmu harus menolak iman, jelas bukan ideal pembacaan Alkitab. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi jelas tidak menghendaki umat beriman dengan kepribadian terbelah seperti itu. Dengan sengaja, Profesor Wenham menghindari polemik tanpa ujung itu dengan menempatkan Alkitab sebagai kitab suci dan bukan kitab sains. Artinya,
untuk diimani, bukan untuk diadili keilmiahannya. Kitab sains punya fungsinya sendiri, demikian juga kitab suci. Bom adalah produk sains, tetapi di tangan orang yang salah dan tujuan salah, benda itu menghancurkan kota dan merenggut nyawa manusia. Kitab sains tidak mengajarkan moralitas, tetapi kitab suci bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Disinilah Profesor Wenham memaknai teks penciptaan dalam perbandingan dengan teks-teks sejenis dari wilayah geografis yang sama, yakni Timur Tengah, sejaman atau lebih tua daripada. Nah, ketika dibaca dalam perbandingan itu, ternyata ada kemiripan teks penciptaan dalam kitab Kejadian dengan teks-teks penciptaan lainnya. Misalnya para dewa menciptakan manusia untuk memadamkan pemberontakan dewa-dewa kecil dan memberikan makanan kepada para dewa dalam bentuk kurban-kurban. Jadi dewa-dewa ceritanya sudah malas bekerja, tapi mereka masih perlu makan. Karena itu mereka menciptakan manusia untuk menyediakan makanan bagi mereka. Nah, yang jelas narasi seperti narasi penciptaan yang ada di Alkitab itu hendak menegaskan bahwa alam semesta ada karena kehendak satu Allah, bukan karya atau kehendak para dewa. Dan manusia diciptakan khusus sebagaimana ciptaan lainnya, bahkan lebih khusus karena tercipta menurut citra Allah. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 1, Tuhanlah yang menyediakan apa yang perlu dimakan oleh manusia, bukan manusia yang menyediakan makanan untuk Tuhan. Contoh lain lagi adalah kitab Imamat. Salah satu kitab yang cenderung tak dibaca, yang membosankan dan sulit mencari relevansinya dengan kehidupan masa kini, itu adalah kitab Imamat. Dalam Imamat 11, itu ada daftar hewan yang dagingnya boleh dimakan dan tidak boleh dimakan umat Israel. Yang boleh dimakan adalah daging hewan yang tahir atau tidak najis. Tahir atau tidak najis itu dari kata Ibrani yang sama, tahor. Itu adalah hewan berkaki 4 dengan berkuku belah, artinya kuku bersela panjang, dan memamah biak. Jadi dua kriteria itu, berkuku belah dan memamah biak, harus sekaligus. Tidak boleh hanya salah satu. Karena itu, unta, pelanduk, kancil, dan kelinci memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah. Karena itu tidak boleh dimakan. Sementara babi berkuku belah, tetapi tidak memamah biak, juga tidak boleh dimakan. Dan istilahnya itu haram atau tame. Dan dikatakan di dalam Imamat 11, orang Israel yang memakannya akan najis sampai matahari terbenam. Akan najis sampai matahari terbenam. Ini ungkapan yang penting. Artinya apa? Artinya bukan najis untuk selamanya, sampai besok-besok. Tapi sampai matahari terbenam. Artinya tidak boleh mengikuti ritual hari itu. Hanya hari itu saja. Hewan yang memenuhi kriteria berkuku belah sekaligus memamah biak antara lain domba, kambing, sapi, kerbau, semuanya itu hewan kurban. Dengan kata lain, menurut Profesor Wenham, ketahiran daging hewan itu, tahir atau tidak tahir, itu terkait ritual kurban. Dalam hal ini, meskipun Alkitab kita memakai kata haram untuk tidak tahir tadi,
kategori halal haram seperti dalam Islam tidak begitu pas untuk kategori kitab imamat, ya, karena untuk kitab imamat, najis tidak najisnya itu kaitannya dengan ritual. Orang itu tidak boleh ikut ritual pada hari itu. Sedangkan halal haram dalam Islam tidak ada kaitannya dengan ritual. Itu dua contoh bagaimana Profesor Wenham membahas masalah dalam kitab Taurat. Sekarang kita lihat format buku itu. Berbeda dari kebanyakan buku pengantar sejenis, format penulisan buku ini sengaja untuk studi kelas mata kuliah pengantar Perjanjian Lama atau pengantar Pentateuch. Makanya cocok untuk dosen pengampu, juga mahasiswa, sebab ditulis dalam bahasa yang ramah pembaca awam, sehingga mudah bagi mahasiswa pemula di sekolah teologi, yaitu semester pertama atau semester kedua. Dan di Indonesia berarti mereka yang baru lulus SMA. Pada akhir buku tersedia 8 halaman glosarium yang berisi daftar istilah-istilah penting yang dipakai buku ini disertai penjelasan singkat. Macam kalau kita buka Alkitab kita bagian belakang, itu kan ada glosarium yang menjelaskan istilah-istilah yang dipakai di Alkitab, ya, semacam kamus kecil. Lalu ada juga 8 halaman indeks yang merujuk halaman-halaman tempat nama-nama tertentu dan istilah-istilah tertentu disebut. Ya, disebutnya di halaman berapa begitu, ya. Jadi ini sangat penting karena banyak buku terbitan Indonesia lupa menyediakan indeks. Tentu saja buku ini mudah dicerna sahabat SU dimanapun, yang banyak diantaranya adalah sarjana. Selain untuk kebutuhan kelas, buku ini juga bisa untuk studi mandiri karena ditulis dalam format interaktif. Pembaca terlibat langsung untuk merespons teks buku ini melalui panel-panel interaktif terkait teks utama. Halaman-halaman buku ini tidak hanya terdiri atas baris-baris teks yang rapat, tetapi juga banyak ilustrasi. Nah, ilustrasinya itu berbentuk peta, ada 3 buah. Di antaranya ada peta rute eksodus orang Israel dari Mesir ke Kanaan. Lalu ilustrasi berbentuk gambar ada 10. Dan ilustrasi berbentuk tabel ada 30. Juga ada 59 panel. Panel itu apa? Satu kotak berisi artikel pendek. Ya. Misalnya ada satu panel judulnya mengeraskan hati, yaitu tentang bagaimana Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tetapi ketika hati Firaun mengeras, Tuhan juga menghukum Raja Mesir itu. Ini kan sering menjadi pertanyaan, loh kok Tuhan yang mengeraskan hatinya, terus sesudah hatinya keras, Tuhan menghukum Firaun. Bagaimana sih Tuhan ini gitu, ya? Nah, panel ini bisa berupa seperti tadi, bisa berupa definisi, pertanyaan, saran, ide bagi pembaca. Juga bisa dalam bentuk info tambahan atau arahan untuk topik yang bisa digali lebih dalam atau dikembangkan lebih lanjut. Dan setiap bab pembahasan diakhiri dengan bacaan referensi mutakhir. Jadi ada buku-buku lain atau ada artikel atau ada situs web yang terkait bagi pembaca yang berminat mendalami bisa mencari daftar bacaan itu. Disertai sedikit keterangan untuk sebagian referensi itu. Tentu para dosen terbantu sekali dengan daftar bacaan tambahan ini. Demikian. Nah, yang terakhir yaitu soal terjemahannya.
Ibu bapak sekalian, dulu saya pernah menerjemahkan sebuah buku dan barulah saya sadar bahwa saya lebih mudah menulis buku daripada menerjemahkan buku. Susah sekali menerjemahkan buku ya. Artinya kalau untuk membaca, mengerti sendiri itu mudah. Tapi menerjemahkan artinya supaya orang lain yang membaca terjemahan saya itu bisa paham. Aduh, itu baru saya sadar belakangan itu sulit sekali. Sejak itu saya tidak berani lagi menerjemahkan buku. Saya menilai penerjemah buku ini, Ibu Priscilla, sudah berhasil melewati berbagai kesulitan dalam menerjemahkan. Menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan yang terpenting, membuat buku ini bisa dinikmati pembaca Indonesia. Dua hal saya angkat untuk memperlihatkan kepekaan berbahasa penerjemah. Pertama, sang penerjemah buku ini dengan tepat memakai kata korban. Ya. Untuk yang dalam Alkitab kita itu korban-korban. Ya. Lihat kan, dalam bahasa Inggris beda. Yang satu sacrifice, yang satu adalah victim. Ya. Kita tidak akan pernah mau dikorbankan, kan? Ya, tapi kalau ada hewan dikurbankan itu bagus kan, tapi kalau kita mengorbankan orang lain untuk kita sendiri dikorbankan, kita pasti nggak mau itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya judul buku ini asalnya adalah Pentateuch, ya, bukan Torah. Dan kalau penerjemah ini malas berpikir, dia akan mengindonesiakan saja dengan Pentateuch. Sebuah kata yang cukup dikenal di lingkungan akademisi Kristiani, bahkan sudah tertampung dalam KBBI. Istilah Pentateuch berasal dari Pentateuchos, kata Yunani, pertama kali dipakai oleh Origenes dalam tafsir Injil Yohanesnya. Kemudian istilah Latin Pentateuchus dipakai oleh Tertullianus dalam debatnya dengan para pengikut Marcion. Nah, Pentateuch itu berarti kitab yang terdiri atas 5 bagian. Mungkin merefleksikan istilah Ibrani Chumash yang dipakai orang Yahudi di Alexandria, Mesir sejak abad pertama di dalam Talmud, dan juga seperti ada juga dalam tulisan-tulisan Josephus dan Philo untuk kelima bagian dari kitab Taurat. Namun tak tampak karakteristik dan sesuatu yang mempersatukan Pentateuch. Yang ada dengan Pentateuch itu ya ada 5 bagian gitu ya. Dengan nama Pentateuch yang tampak hanya bagian-bagiannya ada 5. Tak tampak kesatuannya dan karakteristiknya. Dalam sejarah tafsir Alkitab, Pentateuch menjadi objek kritik sumber melebihi korpus kitab lain kecuali Injil. Disinilah alih-alih Pentateuch, justru penerjemah buku ini memakai frasa kitab Taurat. Saya memuji keberanian sang penerjemah memakai kata Taurat yang cenderung berkonotasi buruk bagi banyak umat Kristiani. Konotasi buruk itu akibat polemik Paulus, Injil versus Taurat. Atau diselamatkan karena iman kepada Yesus saja versus diselamatkan karena melakukan apa yang diperintahkan atau tidak melakukannya, atau tidak melakukan yang dilarang hukum Taurat. Padahal kata Ibrani Torah dalam Perjanjian Lama tidak semata-mata berarti hukum agama. Ia bisa berarti ajaran manusia. Misalnya Taurat dari ibu, itu di ajaran dari ibu ya, di Amsal 1 ayat 8. Atau Amsal 4 ayat 2 itu petunjuk atau didikan dari ayah. Itu disebut juga Torah dalam bahasa Ibraninya. Atau ajaran dari orang bijak di Amsal 13 ayat 14. Di Ulangan 17 ayat 11, petunjuk dari imam
atau hakim di Israel untuk suatu perkara yang terlalu sukar diputuskan sendiri, seperti dalam kasus pembunuhan, kekerasan fisik, atau sengketa hak milik, itu diterjemahkan sebagai petunjuk. Ya. Torah itu petunjuk. Di Ayub, Torah itu diterjemahkan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Di Yesaya pasal 2 ayat 3, Torah itu diterjemahkan pengajaran di era eskatologis. Maka pilihan istilah kitab Taurat jauh lebih alkitabiah ketimbang Pentateuch. Menandakan sang penerjemah bukan cuma paham bahasa Inggris, tetapi juga paham teologi Perjanjian Lama. Dalam tradisi Yahudi, kitab Kejadian sampai dengan Ulangan merupakan sebuah kesatuan yang disebut Torah. Itulah inti hukum agama Yahudi. Ya, Sefer HaTorah atau kitab hukum Taurat, kitab Taurat, ya, Sefer HaTorah. Lalu isi Torah langsung dikaitkan dengan Tuhan sebagai sumbernya. Maka ada istilah Taurat Elohim, Taurat Allah, atau Sefer Taurat Elohim, kitab hukum Allah, atau Sefer Taurat Adonai, kitab Taurat Tuhan. Juga nama Musa tak terpisah dari Torah, sebab dia menerima Torah dari Tuhan untuk diberikan kepada bangsa Israel. Maka Musa dikenal sebagai sang pemberi Torah. Ada istilah Sefer Moshe, kitab Musa, Sefer Taurat Moshe, kitab Taurat Musa, atau kitab hukum Musa. Memang Musa diceritakan dalam Keluaran sampai Ulangan. Ya. Tradisi Yahudi menyebut Musa sebagai Moshe Rabbi, Musa Rabi kami. Nabi terpenting agama Yahudi sekaligus pengarang kelima kitab itu dalam kepercayaan Yahudi. Nah, dalam tradisi Lutheran, demikian Alkitab berbahasa Batak, penyebutan kitab itu adalah Musa 1 untuk Kejadian, Musa 2 untuk Keluaran, dan seterusnya. Ya, jadi kitab Musa gitu ya. Akhirul kalam, saya berhenti di sini dan silakan sidang pembaca menikmati sendiri kekayaan dan keunggulan buku ini. Selamat membaca. Baik Pak Yogi, terima kasih untuk pemaparannya. Saat ini kami merasa diberkati, Pak. Mungkin belum banyak yang membeli buku ini karena baru saja terbit, gitu ya. Tapi sudah ada yang membeli. Gitu. Mungkin sudah ada yang membaca juga. Ini sekarang kita masuk ke itu, Pak, sesi tanya jawabnya. Apabila ada yang tertarik dari paparan Pak Yongki ini untuk ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Kalau saya menangkapnya seperti ini, buku ini memang pengantar Perjanjian Lama, bisa untuk kalangan akademisi, tetapi juga bisa juga untuk aktivis gerejawi, gitu ya. Dengan adanya panduan mungkin dari pendeta atau bagaimana itu bisa dipelajari gitu. Tidak menutup hanya eksklusif untuk akademisi saja. Jadi ini buku mudah untuk dipahami gitu ya. Jadi kalau dari saya Pak, ini mungkin sedikit saja. Di buku tersebut, kitab Kejadian itu ada 2 pasal sendiri Pak. Itu kenapa Pak? Apa yang istimewa dari kitab Kejadian kok sampai dipaparkan menjadi 2 pasal, sementara kitab yang lain itu dibahas
satu bab gitu ya, satu bab gitu. Maksudnya ini di buku tersebut dibahas 2 bab gitu. Nah, bab 2 dan bab 3 itu ya. Itu mungkin ada sesuatu yang menarik di situ, Pak Yogi. Ya, pertama-tama kitab Kejadian sangat penting itu karena menceritakan asal mula alam semesta, asal mula manusia, asal mula kenapa manusia makan apa namanya seperti vegan lah gitu kan awalnya ya. Lalu asal mula lembaga pernikahan, asal mula manusia mengenal pakaian, ya. Asal mula dosa, asal mula nenek moyang bangsa Israel, gitu. Yang apa dari anak-anak Yakub. Nah, jadi ini penting sekali, apalagi di pasal-pasal pertama itu sering menjadi persoalan ya antara teologi dan sains ya tentang penciptaan. Jadi saya kira wajarlah kalau 2 bab atau bahkan 3 bab sendiri untuk kitab Kejadian. Selain pasalnya juga lebih banyak sampai pasal 50. Ya, Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan silakan raise hand atau menuliskan di kolom chat, kami persilahkan. Baik, menarik tadi Pak Yongki Karman menjelaskan di kitab Kejadian tadi itu ada asal mula ya, itu semacam genealogi gitu ya. Jadi kita belajar berbagai macam asal mula ada di kitab Kejadian. Ada juga apa? Saya membaca sekilas saja sih Pak, tidak terlalu itu tentang yang perbandingan itu loh Pak, sejarah itu yang penciptaan manusia dengan yang ada sejarah juga yang serupa, teks serupa dengan yang ada di Timur Dekat kuno itu Pak, yang di situ itu kenapa ada kemiripan itu Pak, dan apakah kemudian dengan kemiripan itu kita terus dipengaruhi oleh mitos yang ada di dalamnya atau enggak, seperti itu Pak? Ya, seperti kita misalnya kan suku Nias punya cerita tersendiri bagaimana asal-usul manusia begitu ya. Suku Batak juga ada, nanti orang di NTT ya, itu masing-masing punya cerita sendiri mengenai asal-usul baik sukunya maupun manusia begitu ya. Itu karena kita tinggal di wilayah geografis yang kurang lebih sama. Nah, cerita-cerita yang mirip itu muncul dari suku-suku bangsa yang wilayah geografisnya itu kurang lebih sama, yaitu Timur Tengah. Yang kalau di sekarang ini Iran, Irak, sampai Mesir, begitu. Ya, Iran, Irak, Suriah, Lebanon, Yordania sampai Mesir itu dulu disebut Timur Tengah kuno ya. Jadi kalau ada kemiripan itu bisa dimengerti. Soal apakah ada pengaruh dari cerita-cerita suku bangsa lain, sudah kita tidak bisa pastikan 100%.
Seperti misalnya begini, kalau ada kemiripan cerita asal-usul manusia di antara orang Nias dengan orang di Kupang, apakah kita bisa mengasumsikan dulu tradisi Kupang yang memengaruhi tradisi Nias atau yang sebaliknya? Wah, itu susah sekali kan? Kalau sekarang ini ya gampang ya, lewat internet, lewat apa begitu kan? Tapi zaman dulu itu komunikasi susah sekali ya. Tapi rupanya orang-orang yang kurang lebih tinggal di wilayah yang berdekatan itu mungkin karena alamnya atau bagaimana itu menghasilkan ya, masing-masing itu menghasilkan cerita-cerita mengenai asal mula manusia dan seterusnya. Nah, kalau yang di Alkitab ini bukan hanya cerita, tapi oleh orang Israel itu diyakini, diwahyukan ya, dinyatakan kepada Musa ya, dari Musa lah disampaikan kepada mereka, lalu mereka tahu ada Adam dan Hawa ya, ada Yakub ya, ada Yusuf begitu ya. Begitu Pak Petra. Ya Pak, terima kasih Pak Yonggi. Di kolom chat ada pertanyaan Pak dari Ibu Gifliani. Selamat malam Pak Yonggi, terima kasih Pak atas paparannya tentang bukunya Gordon Wenham. Saya mau bertanya, dengan penekanan pada figur Musa sebagai autor kitab Taurat, apakah dapat disimpulkan bahwa penulis buku ini sama sekali tidak menerima pandangan teori sumber dalam kurung dokumentari hipotesis untuk mendekati kita atau untuk pendekatan Taurat Pentatoknya itu, Pak? Ya, teori sumber itu berkembang atau dibicarakan di lingkungan akademis. Ya. Jadi seorang akademisi sekaliber Gordon Wenham pasti dia menyadari hal itu. Dan dia tidak akan cari mati untuk langsung menolak, ya. Jadi dia tidak menyatakan secara eksplisit menolak. Kita juga tidak tahu posisi tafsir dia apa. Yang jelas dia tidak mendasarkan tafsirnya pada kritik sumber. Dia mendasarkan atau cara dia membaca kitab Taurat ini yaitu berdasarkan bentuk-bentuk sastra, lalu retoriknya, ya, dan yang terpenting dia mencocokkan juga hasil tafsirnya dengan ajaran gereja. Karena itu tulisan dia tidak akan menimbulkan guncangan bagi pembaca awam yang membuat pembaca mempertanyakan ajaran gereja. Jadi dia menyajikan secara ilmiah. Jadi siapapun yang mempelajari teori sumber, saya kira tidak akan gampang untuk menolak tulisan beliau, ya. Tapi beliau tidak mendasarkan tafsirannya pada teori sumber. Baik. Demikian penjelasan dari Pak Yonggi, kiranya bisa diterima oleh Ibu Gibriani, ya.
saat ini hadir juga bersama kita Pak editor buku ini, yaitu Pak Yahya Kristianto, gitu ya. Mungkin dari Pak Yahya Kristianto bisa menjelaskan bagaimana dimensi buku ini, berapa tebalnya, terus kenapa kok itu diterjemahkan, gitu ya. Apakah Pak Yahya Kristianto ada? Silakan. Iya, ya, terima kasih Pak Petra. Selamat malam Pak Yongki dan Bapak Ibu semua. Iya, buku ini cukup tebal, tapi ya mungkin untuk buku pelajaran tidak terlalu tebal juga ya. Keseluruhannya 306 halaman. Ukuran bukunya 15 kali 23 cm, jadi ukuran buku besar. Cukup sebenarnya untuk materi pelajaran untuk orang yang pembaca yang suka belajar, menengah lah, tidak terlalu tebal sekali karena hanya sekitar 300 halaman dengan dicetak dengan font huruf yang tidak terlalu kecil, jadi sebenarnya cukup memudahkan untuk dibaca. Itu untuk penampilan dari layoutnya. Kalau mengenai isinya, seperti yang tadi Pak Yongki sudah uraikan, isinya memang sangat membantu untuk pemula, untuk mungkin mahasiswa atau ya pembaca umum yang ingin belajar lebih jauh tentang Alkitab, tentang Perjanjian Lama, bisa mengawali belajarnya dengan membaca buku ini. Seperti yang Pak Yongki tadi uraikan, buku ini terasa sangat sistematis. Jadi dari setiap kitab, dari Kejadian, Ulangan, dan sampai ke 5 kitab itu semua dikupas dengan struktur yang sama. Jadi ada bagian pendahuluannya, ada struktur masing-masing kitab itu seperti apa diuraikan. Kemudian ada uraian tentang ya masing-masing kitab itu bagaimana penulisnya, penulis kitab ya otomatis Musa, tapi lebih dalam lagi penjelasan tentang mengapa masing-masing kitab itu ditulis. Mungkin itu Pak Petra yang Oke. Terima kasih ya, Pak Yahya Kristianto untuk penjelasan tentang buku ini. Kiranya menjadi semakin itu ya, memperjelas kenapa kok kami tetap pengen buku ini diterbitkan. Ternyata alasannya itu tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Kris. Hadir juga bersama kita Pak itu penerjemahnya langsung, Bu Priscilia Felicia Wiryadi. Itu apabila berkenan Ibu Priscilia, mungkin bisa berbagi Bu bersama kami saat ini pengalaman menerjemahkan buku ini, apa yang dapat membantu kita sehingga iman kita pun semakin bertumbuh. Kira-kira demikian Ibu Priscilia. Silakan Bu. Bu Priscilia. Baik, mungkin ada itu Pak kendala atau bagaimana, jadi ini apa belum bisa itu bersama kita saat ini. Baik Bapak Ibu, apabila ada yang ingin bertanya lebih lanjut, kami persilakan bisa melalui resen untuk bertanya, kemudian bertanya secara langsung, atau bisa menuliskannya di kolom chat. Dari saya Pak Mas Petra.
Silakan Pak Jeffrey. Selamat malam Pak Yongki. Malam Pak Jeffrey. Malam Pak, salam sehat Pak. Oh ya Pak, tadi kan jelaskan tentang hukum Taurat gitu ya Pak. Sepertinya memang bahkan saya baru tahu juga orang Yahudi itu lebih, kalau tidak salah Bapak bilang lebih senang bilangnya kitab Musa ya Pak. Jangan Pentatuh, hukum Taurat bilangnya. Jangan Pentatuh gitu. Ya. Nah, untuk ini Pak, mungkin apa kaitan dari buku ini, bagaimana untuk saat ini kita yang dalam perjanjian baru gitu Pak, untuk hukum Musa ini atau hukum Taurat ini masih bisa diterapkankah di zaman saat ini gitu Pak? Maksudnya dengan kita kan harusnya tetap melihat hukum tentang Kristus begitu ya Pak? Ya. Penerapan ada Okay. Apakah iya itu Pak? Makasih Pak. Baik, makasih ya. Jadi kan ini tentang soal kalau buat orang Yahudi yang disebut Taurat itu paling sedikit itu dari kitab Kejadian sampai Ulangan. Ya, kadang-kadang seluruh perjanjian lama disebut pula sebagai kitab Taurat. Salah satu arti Torah itu adalah hukum, ya. Jadi hukum Taurat. Tapi kita harus ingat, kan juga banyak cerita di dalam kitab Kejadian, kitab Bilangan, kan ada cerita-cerita ya, Keluaran. Jadi tidak semua di dalam kitab Taurat itu berisi hukum Taurat. Orang Yahudi abad pertengahan mencoba menghitung ada berapa hukum dalam kitab Taurat. Ada berapa larangan dan ada berapa perintah. Muncullah sebuah angka. Totalnya itu 613. Perintah dan larangan. Ya. Jadi bukan 10. 10 itu cuma apanya ya? Itu ya Utamanya. Ya, utamanya atau apa lah ya. Tapi banyak sekali hal-hal yang detail. Nah, tentu bagi orang Yahudi ini adalah hukum agama mereka. Sementara bagi kita orang Kristen, kita bukan orang beragama Yahudi. Jadi harus dibedakan kita sebagai pengikut Kristus dengan Petrus sebagai murid Kristus. Kalau Petrus atau Paulus, mereka mengikuti, menaati hukum Taurat. Wajib mereka menaati itu, karena mereka pertama-tama adalah orang Yahudi. Kita bukan orang Yahudi. Dan persoalan apakah orang Kristen wajib mengikuti hukum Taurat itu di Perjanjian Baru sudah selesai, ya. Di Kisah Para Rasul misalnya itu kan akhirnya cuma ada 4 saja kan yang benar-benar dilarang, makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, terus yang darah ya, apalagi lah begitu. Nah jadi tidak ada kewajiban dari orang Kristen untuk mengikuti hukum Taurat. Tapi kalau kita periksa yang disebut dengan hukum Taurat itu, sebenarnya hukum menyangkut kehidupan. Jadi misalnya
jangan membunuh. Lah, masa cuma berlaku untuk orang Yahudi? Jangan mencuri, jangan menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Ya, hormatilah orang tuamu. Lalu ada hukum ganti rugi, ya. Kalau ada orang Israel yang baik sengaja atau tidak kemudian merusak barang orang lain, maka dia harus ganti, bahkan harus gantinya tambah 1/5 lagi begitu, ya. Seperti itu saya kira bagus sekali kan, supaya jangan di gereja itu wah kita ini sama-sama Kristen, jadi saya sudah senggol mobil Anda, ya, sudah ini luka mobilnya, oh kita sama-sama Kristen, kita pas baru pulang dari gereja, ya sudah kita di dalam Kristus kita saling memaafkan gitu. Wah, saya kira itu sudah salah begitu kan, ya. Kalau kita menekan orang lain untuk mengampuni kita, mestinya orang itu sendiri yang membebaskan kita dari harus mengganti, gitu. Bukan kita yang omong karena kita sama-sama Kristen, jadi ini begini-begini. Itu di dalam perjanjian lama itu nggak ada, ya, kita sama-sama Israel gitu, itu tidak ada. Jadi harus ganti, gitu. Nah sekarang misalnya begini kan, kitab Imamat itu ya, yang tadi saya sudah yang saya sudah singgung. Kalau ditanyakan kepada orang Yahudi modern, kenapa Anda tidak makan daging babi? Mereka tidak akan menjawab karena soal kesehatan. Enggak kok, kalau masaknya matang, enggak apa-apa itu. Ya. Tapi mereka mengatakan, ya itu sudah tertulis, dan kami belajar bahwa dengan kami menaati ini, kami artinya membiarkan Tuhan ikut campur dalam soal makan kami. Jadi hal makan itu bukan perkara sekuler bagi orang Israel. Karena mereka membiarkan Tuhan mengatur apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Dengan begitu, makannya mereka itu menjadi hal yang spiritual. Nah, saya kira itu bagus ya. Termasuk ketika kitab Imamat membahas soal misalnya orang tidak boleh bersetubuh dengan siapa ya, bahkan dengan hewan begitu ya. Itu mau mengatakan bahwa persetubuhan itu bukan cuma perkara biologis. Dengan mereka mengikuti hukum-hukum Tuhan, maka mereka mengamini bahwa soal persetubuhan itu ada perkara rohani, artinya Tuhan bisa mengintervensi. Jadi saya rasa hukum Taurat tetap relevan, ya, dalam arti bukan sepenuhnya kita menjadi orang Yahudi, sesuatu yang sangat tidak dianjurkan, begitu. Tapi kan daripada kita makan segala-galanya, barangkali dalam hidup kita ada yang harus kita rem juga kan. Oke. Ya gitu deh.
Makan pun spiritual ya. Oh iya, iya, iya. Ya, makasih Pak Yongki. Sama-sama Pak Jeffrey. Terima kasih Pak Yongki, terima kasih Pak Jeffrey. Baik Pak Yongki, di kolom chat masih ada pertanyaan satu lagi Pak. Mungkin ini pertanyaan kita yang terakhir ya Pak sebelum izin bertanya Pak Yongki, bagaimana pengaplikasian tentang persembahan kurban, persembahan persepuluhan, persembahan pesta panen dan sebagainya? Bagaimana kriteria menilai yang sudah berhenti dan masih harus dilakukan pada zaman sekarang? Terima kasih. Pertanyaannya dari Pak Surapurba Saputra, Pak. Ya, persembahan ya ini ya. Jadi dengan memberikan persembahan itu kan orang selalu ingat bahwa apa yang dimilikinya itu sebenarnya itu milik Tuhan. Jadi kalau memberikan 1/10 bukan 10% milik Tuhan lalu 90% milik saya gitu, bukan. Tapi semuanya milik Tuhan dan saya sekarang melakukan satu tindakan simbolis, saya menyisihkan 1/10-nya itu ya dengan ucapan syukur sambil saya mengakui bahwa sebenarnya semua ini milik Tuhan. Ya, artinya kalau Tuhan ambil pun juga itu nggak ada masalah gitu. Artinya itu semua pemberian Tuhan. Artinya kekuatan kita untuk memperoleh nafkah dan lain-lainnya itu juga kalau dipikir-pikir kan dari Tuhan ya, kita sehat apa semua itu kan. Jadi persembahan itu pertama-tama seperti itu. Jadi ketika panen misalnya ya, atau ini ya, lalu kemudian persembahan kurban, kalau kita lihat itu misalnya kurban dalam bentuk hewan, itu kan hewan bagi masyarakat tradisional agraris itu hewan seperti kambing apalagi sapi itu sangat-sangat berharga gitu. Sangat-sangat berharga. Mulai dari kulitnya, susunya, kemudian dagingnya, sampai bisa dipakai untuk membajak misalnya. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya ada hewan sapi dikurbankan atau kambing, kambingnya itu pejantan lagi, yang jantan. Ya, jadi itu persembahan yang nilainya tinggi. Lalu diminta juga yang dipersembahkan itu sesuatu yang tidak boleh ada cacatnya, ya, yang biasa normal begitu saja, ya. Jadi itu mengajarkan kepada umat bahwa ketika kita mempersembahkan kepada Tuhan, jangan yang paling jelek yang sudah kita nggak mau atau nilainya rendah terus kita berikan. Begitu. Saya kira dari situ kita bisa lihat juga itu ya maknanya untuk persembahan kita pada masa kini. Begitu Pak Petra. Ya. Pak Surapurba, apakah jelas atau ingin bertanya lebih lanjut, Pak? Ya, saya kira sudah jelas, Pak. Jadi maksud saya tadi dalam satu sisi kan misalnya bisa kita lihat ada gereja yang mengaplikasikan tentang persembahan buah sulung itu sampai dipandang oleh kita sudah merupakan pemerasan terhadap jemaat karena persembahan itu harus bulan Januari itu persembahan dan bonus-bonus yang ada itu
harus diserahkan ke gereja begitu kan. Jadi pengaplikasiannya itu kan menjadi terlalu kebablasan kayaknya Pak. Tapi kalau ditanya mereka tetap membenarkan penafsiran mereka begitu Pak. Tapi terima kasih penjelasannya Pak. Ya baik ya. Terima kasih ya. Sering sekali saya ini mendapatnya pertanyaan ya, apakah persembahan 1/10 itu harus ke gereja? Ya, biasa dipakai kan kitab Malaiki ya. Nah, dulu itu bait suci cuma satu, jadi tidak ada bait suci kecil di mana-mana. Ya. Kurban itu hanya boleh dipersembahkan di bait suci. Sampai zaman Yesus pun bait suci cuma satu. Cuma zaman Yesus bedanya sudah ada rumah-rumah sembahyang, sinagoga. Tapi sinagoga itu hanya tempat untuk orang belajar kitab suci, ya, bukan tempat untuk mempersembahkan kurban. Maka imam tidak berfungsi di sinagoga. Persembahan-persembahan pun juga semua dikumpulkan di bait suci. Nah, gereja sekarang kan sudah tidak ada lagi pusatnya, gitu. Ya, bahkan gereja HKBP misalnya itu kan banyak sekali, GBKP banyak sekali ya. Lalu banyak sekali juga lembaga-lembaga pelayanan Kristiani, ya. Dan kalau ditanyakan kepada saya pribadi, ini mungkin kurang begitu pas ya, kalau ada pendeta yang mendengar, pendeta jemaat maksud saya, ya saya akan serahkan ke hati nurani masing-masing, ya. Jadi silakan mau memberikan 1/10 itu seluruhnya ke gerejanya, ya, atau ke tempat lain, ya. Artinya begini, kalau gerejanya sudah cukup, sementara di tempat lain banyak kekurangan, ya kayaknya kan lebih elok kalau kita bisa membagikan berkat Tuhan ke yang lain ya. Jadi posisi teologi saya begitu mengenai itu persembahan ya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu, kita sebelum kita melanjutkan ke konklusi dari Pak Yongki, ada beberapa hal yang akan kami bagikan. Yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih Pak untuk kesediaannya hadir bersama kami. Terima kasih Pak Pendeta Yongki Karman PhD untuk kesediaannya hadir sebagai narasumber di acara kami bersama Scripture Union Indonesia pada hari ini 24 Juni 2022. Dan selanjutnya ini dia bukunya yang kita bicarakan tadi, yang sudah diterjemahkan oleh Scripture Union Indonesia, buku Menjelajah Perjanjian Lama. Telah hadir, telah terbit, harga normal itu 135.000 Bapak Ibu, tetapi harga khusus itu harga promo adalah Rp115.000. Bisa dipesan melalui nomor 0811-991-0377 bagian penjualan SU Indonesia. Bisa juga melalui transfer BCA 106-300-6622 dan bisa juga dipesan melalui Tokopedia dan Shopee, gitu ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu, ada juga kami mengajak Bapak Ibu untuk berbagi buku
pada 110 STT yang ada di Indonesia ini donasi untuk STT untuk perpustakaan mereka. Mari kita berbagi buku. Adapun buku yang akan kita bagi ini adalah buku Menjelajah Perjanjian Lama tadi, juga ada buku Ego Eimi dan buku Buah Roh. Ada 3 buku yang akan kami bagikan ke perpustakaan-perpustakaan di 110 STT yang ada di Indonesia. Untuk paket donasinya Bapak Ibu harganya 240.000 sudah termasuk ongkos kirim. Untuk informasi pemesanan melalui Ibu Teti di 08159113 735 dan juga dapat disalurkan donasinya melalui rekening BCA 106306622 atas nama Yayasan Pacar Pijar Alkitab, dan transfer diakhiri dengan angka 9, contoh 240.009. Dan yang akan datang pada tanggal 8 Juli 2022 kembali hadir bersama SBSUI sejenak bersama Scripture Union Indonesia dengan topik mental health, menjaga dan memelihara kesehatan mental anak dan remaja bersama Pak Dr. Lahargo Kembaren dan Ibu Charlotte Priyatna. Demikian informasi dari kami. Untuk selanjutnya Pak Yongki bisa memberi konklusi untuk diskusi kita atau pembelajaran pada sore ini Pak. Setelah konklusi bisa ditutup dengan doa Pak Yongki. Ya, terima kasih untuk perhatian Ibu Bapak sekalian. Saya hanya berpesan segeralah beli buku ini karena buku ini enak dibaca dan sangat bermutu. Terima kasih. Saya yang berdoa, Pak? Iya, Pak Yongki. Oke, baik. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena ada sebuah buku Perjanjian Lama, 5 kitab Musa, hadir dalam literatur Indonesia. Terima kasih Tuhan sudah menyertai Saudari Priscilla menerjemahkan buku ini sehingga bisa diakses oleh banyak orang Kristen di seluruh Indonesia. Biarlah Tuhan yang memberkati kehadiran buku ini sehingga menambahkan cinta banyak orang Kristen atas firman Tuhan, khususnya kelima kitab Musa ini. Kami akhiri pertemuan kami pada malam hari ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.